Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 dari SDA 1 akan mempresentasikan tentang pemetaan klaster provinsi di Indonesia berdasarkan profil kesejahteraan dan analisis terhadap tren inflasi nasional tahun 2010 hingga 2023. Untuk anggota kelompoknya ada Ilham Diki Darmawan dengan NIM 023, Adi Jalu Pratomo NIM 049, Putu Angga Kurniawan 098, kemudian Fadul Amal Tafapiadi 102, dan Ahmad Zulfikar Al-Ghifari dengan NIM 116. Selanjutnya latar belakang. Seperti yang kita tahu, Indonesia adalah negara dengan wilayah geografis yang luas dan beragam, menyebabkan timbangan pembangunan dan kesejahteraan antar provinsi. Sementara itu, inflasi sebagai isu makroekonomi juga tidak berdampak merata karena struktur sosial dan ekonomi di setiap daerah berbeda. Pendekatan kebijakan yang terlalu seragam cenderung mengabaikan kerentanan lokal. Oleh karena itu, perlu adanya pemetaan yang mampu mengelompokkan provinsi berdasarkan profil kesejahteraan serta memahami bagaimana klaster tersebut berhubungan dengan inflasi nasional. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab dua hal utama. Pertama, bagaimana mengelompokkan provinsi di Indonesia ke dalam beberapa klaster homogen berdasarkan indikator kesejahteraan yang relevan. Kedua, bagaimana hubungan antar klaster-klaster tersebut dengan tren inflasi nasional selama periode 2010 hingga 2023. Oke, untuk berikutnya adalah landasan konseptual. Nah, kesejahteraan masyarakat tidak lagi hanya diukur berdasarkan pendapatan per kapitanya, namun juga melibatkan dimensi pendidikan, kesehatan, dan juga standar hidup secara keseluruhan. Pemikiran oleh Amartya Sen melalui pendekatan kapabilitas mendekatkan bahwa pentingnya kebebasan substantif dalam pembangunan. Di sisi lain, inflasi juga berdampak besar, terutama pada kelompok miskin, karena mereka memiliki daya tahan ekonomi yang lebih lemah terhadap gejolak harga. Inflasi yang tidak terkendali ini akan merusak kesejahteraan, terlebih bila tidak diperhitungkan dalam konteks disparitas wilayah. Nah, untuk metodologi penelitiannya, penelitian ini menggunakan data panel sekunder dari Badan Pusat Statistik atau BPS pada periode 2010 hingga 2023 yang mencakup variabel indeks pembangunan manusia atau IPM, persentase penduduk miskin, pengeluaran per kapita, dan juga harapan lama sekolah atau ALS. Sebelum dianalisis, data tersebut melalui tahap pra pemrosesan atau preprocessing yang meliputi agregasi menjadi data-data cross-seksional dengan menghitung rata-rata setiap variabel per provinsi serta standarisasi menggunakan Z-score untuk menyeimbangkan skala fitur. Metode analisis utama yang diterapkan adalah dengan cluster K-means untuk mengelompokkan provinsi berdasarkan profilnya. Penentuan jumlah cluster optimal K dilakukan melalui pendekatan dua tahap, yaitu metode SIKU atau elbow method yang digunakan untuk sebagai eksplorasi awal. Namun karena hasilnya tidak definitif, skor siluet atau siluet score digunakan sebagai metode konfirmasi yang lebih robust. Nah, untuk pengolahan dan standarisasi data dari tabel ini, seluruh data diolah dengan cara merata-ratakan tiap indikator setiap provinsi untuk mendapatkan representasi stabil selama kurang lebih 13 tahun. Setelah itu, dilakukan standarisasi Z-score agar semua variabel yang berada pada skala yang sama. Nah, proses ini penting agar tidak ada indikator yang mendominasi dalam pembentukan cluster. Nah, untuk hasil statistik deskriptifnya, eh, terdapat tabel juga yang ada 5 provinsi, Aceh, Bali, Banten, Bengkulu, dan Jogja. Nah, dari data tersebut terlihat jelasnya ada ketimpangan kesejahteraan antar provinsi, misalnya antara Bali dan Jogja yang memiliki tingkat pengeluaran IPM yang tinggi. Nah, data ini memperkuat urgensi untuk melakukan segmentasi berbasis kesejahteraan. Nah, untuk proses klasterisasinya, nah setelah standarisasi data, proses klasterisasi dilakukan menggunakan K-means. Nah, hasil perhitungan secara kuantitatif menunjukkan bahwa rata-rata skor siluet tertinggi secara absolut dicapai pada K97 dengan skor 0,423 atau sekitar 42%. Nah, berdasarkan bukti statistik yang lebih superior dan definitif ini, maka jumlah klaster yang digunakan di penelitian ini ditetapkan sebanyak 7. Nah, untuk berikutnya hasil dan pembahasan akan dijelaskan oleh rekan saya.
Baik, untuk hasil pembahasannya mungkin bisa langsung next. Nah, ini bisa dilihat ya untuk peta persebaran dari klaster yang mana tersebar untuk 7 klaster di provinsi yang ada di Indonesia. Mungkin untuk bisa next saja. Nah, ini merupakan detail dari tiap provinsi dari masing-masing klaster, yang mana untuk klaster 0 jumlahnya ada 3, klaster 1 ada 13, klaster 2 ada 3, klaster 3 ada 1, klaster 4 ada 9, klaster 5 ada 1, dan klaster 6 ada 4. Yang mana totalnya semua yakni 34 provinsi. Mungkin bisa next. Nah, tiap-tiap klaster itu memiliki karakteristik sendiri yang sudah dikelompokkan, yang mana contohnya untuk klaster 0 memiliki rata-rata kemiskinan 9,05%, untuk rata-rata pengeluaran berkisar sekitar 8,31 juta, dan rata-rata IPM berada di angka 65,47. Dari sini kita bisa melihat mana yang paling kecil untuk rata-rata kemiskinan dan mana yang paling tertinggi untuk rata-rata dari IPM itu sendiri. Mungkin bisa next. Nah, dari data atau informasi sebelumnya didapatkan informasi utama bahwasanya yang pertama untuk klaster DKI Jakarta itu sangat jelas ya bahwasanya untuk tingkat ekonominya itu kesejahteraannya sangat tinggi dibandingkan dengan provinsi-provinsi lainnya. Yang kedua ada klaster 2 ada NTT, Papua, Papua Barat yang merupakan kelompok dengan tantangan pembangunan paling yang signifikan. Ciri-cirinya yakni kemiskinan yang sangat tinggi namun IPN yang rendah. Dan klaster 1 adalah kelompok yang paling terbesar, yang mana bertotal 12 provinsi, yang merepresentasikan kondisi menengah atau rata-rata ideal yang ada di Indonesia, dengan indikator yang tidak terlalu ekstrem di kedua sisi. Dan yang terakhir yakni klaster 5, yakni ada di Provinsi Kalimantan Utara, yang menunjukkan profil yang cukup menarik. Bahwasanya terindikasi ekonominya itu rendah, namun capaian IPM-nya itu juga rendah. Hal ini memungkinkan pertumbuhan ekonomi yang didorong oleh sektor tertentu belum diimbangi dengan investasi yang memadai, khususnya pada sektor pembangunan manusia, contohnya dari segi sektor pendidikan ataupun kesehatan. Kemudian dari grafik tren menunjukkan adanya periode lonjakan inflasi. Dalam kondisi tersebut, dapat diasumsikan bahwa klaster 2 adalah yang paling rentan mengalami penurunan daya beli real karena tingkat pengeluaran per kapita mereka yang sudah paling rendah. Nah, sebaliknya, klaster 3 dan 6 memiliki bantalan ekonomi yang lebih kuat untuk menyerap guncangan harga. Next. Nah, kemudian ada implikasi kebijakan untuk klaster sejahtera. Nah, untuk klaster 3 dan 6 yang berisi provinsi sejahtera perlu difokuskan pada penguatan daya saing, keberlanjutan, dan inovasi. DKI Jakarta misalnya dapat menjadi pionir transportasi listrik, digitalisasi ekonomi, serta penguatan jaminan sosial pekerja informal. Bali dan Yogyakarta perlu diarahkan ke sektor ekonomi kreatif berbasis budaya serta pendidikan vokasi. Next. Nah, kemudian ada implikasi kebijakan untuk klaster rentan. Untuk klaster 2 dan 4, pendekatan Big Push dibutuhkan, termasuk pembangunan infrastruktur dasar, layanan bergerak, sekolah dan rumah sakit, dan perlindungan sosial berbasis inflasi pangan lokal. Nah, diversifikasi ekonomi dan ketahanan pangan lokal seperti produksi sagu atau sorghum sangat diperlukan agar tidak bergantung pada pasokan luar. Next. Dan ini merupakan secara singkat dashboard yang sudah kelompok kami buat, yang mana kita ada KPIK, terus selanjutnya kita bisa melihat peta persebaran dari tiap klaster, jadi kita bisa tahu lebih rinci gambaran tiap klasternya. Terus yang di bawah itu ada profil dari rata-rata klaster untuk IPM, kemiskinan, dan pengeluaran, dan yang terakhir kita bisa melihat tren dari tahun 2010 hingga tahun 2023 yang mana dashboard ini juga bisa diakses oleh umum. Mungkin segitu untuk gambaran dashboard, bisa di next. Oke, untuk kesimpulan utamanya, dengan secara efektif, analisis klaster memetakan heterogenitas pembangunan di Indonesia ke dalam
7 profil provinsi yang dapat diidentifikasi. Dari temuan ini menegaskan pentingnya pendekatan kebijakan yang terdiferensiasi dan berbasis data. Alokasi sumber daya, program bantuan sosial, dan strategi pembangunan regional dapat menjadi lebih efektif jika dirancang dengan mempertimbangkan karakteristik unik tingkat kerentanan dari setiap klaster yang telah diidentifikasi. Untuk saran penelitiannya, disarankan untuk menambahkan indikator kesejahteraan lain seperti akses layanan dasar, kebahagiaan. Perlu dibuat sistem data real-time berbasis wilayah hingga kecamatan untuk memantau IPM, inflasi, dan kemiskinan. Hasil klaster juga dapat dijadikan data keadilan fiskal. Selanjutnya terdapat job desk dari masing-masing anggota kami yang bisa dilihat pada halaman slide berikut. Eh, Sekian dari kelompok kami. Terima kasih telah menyaksikan video presentasi kami. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada salah ucap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.